Selamat jumpa saudara-saudara sekalian. Pertemuan kali ini adalah membahas tentang pelaksanaan supervisi manajerial. Dari saya Sukirman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Saudara-saudara sekalian, di dalam pelaksanaan supervisi manajerial ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, di antaranya adalah sebagai berikut. Supervisi dilaksanakan oleh pengawas sekolah dan juga pendamping kalau dimungkinkan ada ya, di mana dampingan-dampingan dari mereka itu merupakan sekolah-sekolah yang menjadi binaan, terutama dalam pelaksanaan implementasi untuk kurikulum 2013. Nah, apa yang harus diimplementasikan di dalam kurikulum 2013 diantaranya adalah manajemen KTSP 2013 dan pembelajaran saintifik. Kedua, manajemen ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Tiga, administrasi, buku guru dan buku siswa. Empat, analisis rasio PTK dalam program peminatan. Kelima, manajemen keuangan. Keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. Ketujuh, layanan khusus peminatan. Dan kedelapan adalah matrikulasi. Nah, sekarang kita lihat mulai dari instrumen yang pertama. Data sekolah awal tahun, tergantung ini tahunnya berapa ya, kita saat supervisi itu. Kemudian mengisi identitas sekolah, nama sekolah dan seterusnya. Jelas ini pasti semua ada lembaganya. Jadi kalau tidak ada lembaganya ya tidak bisa di supervisi manajerial. Alamatnya, tahun akreditasinya, nama kepala sekolah, terhitung mulai jadi kepala sekolah di sekolah yang sekarang ditempati. Berikutnya adalah pendidikan guru. Artinya, guru yang mengajar di situ, pendidikannya apa? Kita lihat misalnya, guru kelas 1 jumlahnya berapa? Sudah sertifikasi atau belum? Statusnya apakah guru yayasan, guru tidak tetap, atau DPK atau PNS? Pendidikannya apa? Guru kelas 2 dan seterusnya. Kemudian termasuk guru pendidikan agama dan budi pekerti. Yang ketujuh adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, tenaga kependidikan. Hampir sebagian besar tenaga kependidikan di sekolah dasar itu jumlahnya sangat minim atau sangat terbatas. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan administrasi seringkali dibantu oleh teman-teman guru. Dari sisi tenaga administrasi sekolah, jumlahnya berapa? Ini jarang yang punya. Statusnya sama seperti tadi, apakah PNS, yayasan, atau tidak tetap. Pendidikannya itu apa? Tenaga perpustakaan, jika ada. Di rata-rata tenaga perpustakaan itu dirangkap oleh teman-teman guru. Tenaga laboratorium juga, tenaga khusus termasuk di dalamnya adalah satpam
Satpam. Berikutnya, semua ini dilakukan kalau ada, kalau tidak ada ya sudah dikosongnya aja. Sekarang yang ketiga adalah kualifikasi dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Kita lihat di sini kepala sekolahnya yang S1 berapa, S2 berapa, atau pendidikannya dia apa. Yang guru S2 berapa, S1 berapa, dan seterusnya. Yang staf juga seperti itu. Jumlah siswa dan rombongan belajar. Rombongan belajar misalnya ada 6. Jumlah siswanya ada 360. Yang kelas 1 misalnya. Kelas 2 juga sama, kelas 3 juga sama, dan seterusnya. Sampai dengan kelas 6. Jumlah ruangan dan kelengkapan sarana. Di sini diartikan bahwa kelengkapan sarana itu merupakan bagian dari sisi ruangan, baik yang digunakan untuk belajar mengajar maupun pendukung. Di sini misalnya untuk ruang kepala sekolah, ruang guru ada apa tidak, perpus, lab, kemudian tempat olahraga. Kemudian kondisi ruangannya seperti apa, baik, buruk, jelek, dan seterusnya. Kemudian musola atau tempat ibadah, aula, toilet, UKS, dan seterusnya. Kondisinya juga seperti apa, dan kolom di sini boleh nambah lagi misalnya pendukung yang lain seperti ruang koperasi, ruang bimbingan konseling, dan sebagainya. Dokumen Standar Nasional Pendidikan yang ke-6, kita tinggal melihat dari data yang ada. Misalnya di sini standar kompetensi lulusan nomor 20 tahun 2016 ada atau tidak, kalau ada lengkap apa tidak, dan seterusnya. Kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, kompetensi isi dan kompetensi dasar. Ini kan sangat mudah ya, tinggal centang, dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, dari semua yang ada di sini hampir semua sekolah sama, tapi tinggal kita lihat di situ lengkap atau tidak. Artinya di dalam mengisi kolom-kolom tersebut kita harus melihat betul-betul perangkat yang disiapkan oleh kepala sekolah itu seperti apa. Kemudian dari visi dan misinya kita tulis di sini, visi sekolah itu apa, misinya apa. Terus simpulan ini adalah dari pengawas setelah melihat data itu, apa yang mau disimpulkan, apakah baik atau perlu binaan lebih lanjut atau perlu melengkapi, dan seterusnya. Tanda tangan pengawas dan juga tanda tangan kepala sekolah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah supervisi untuk instrumen evaluasi buku 1 KTSP. Tahunnya berapa, tergantung kita pelaksanaannya kapan, menyesuaikan dari itu. Kemudian identitas sekolah,
Di sini ada, tinggal ngisi saja sesuai dengan tadi yang kita lakukan. Itu di sekolah mana? Sama persis, nama kepala siapa, alamat sekolah, kabupaten. Nah, di dalam pengisian supervisi ini tinggal memberi checklist tanda centang dari perangkat yang sudah disiapkan. Komponen KTSP beserta indikatornya ada apa tidak? Cover halaman judul ada, biasanya kan itu sangat mudah ya, hanya cover aja kan tidak bermasalah. Kemudian logo sekolah dan atau daerah. Biasanya karena SD ini adalah masuk wilayah tingkat 2, otonomi berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pengelolaannya ada di tingkat 2, maka logo daerah ini dilibatkan. Kemudian yang kedua, judul kurikulum SD, tahun pelajaran, alamat sekolah. Nah, ini lebih ke sisi administrasi, artinya pada posisi-posisi yang perlu dikembangkan dalam administrasi itu semua tertuang, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau peningkatan apabila di situ memang diperlukan. Lembar pengesahannya ada apa tidak? Rumusan kalimat pengesahan, tanda tangan kepala sekolah dan stempel, tanda tangan komite sekolah, tempat untuk tanda tangan kepala atau pejabat dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bagian awal ada kata pengantar, rangkuman hasil revisi, hasil analisis review kurikulum sebelumnya. Kemudian pada daftar isi bab 1 adalah pendahuluan. Kita lihat di latar belakang itu apakah memuat sesuatu yang rasional tentang pengembangan kurikulum sekolah antara perubahan kurikulum yang berlaku dan kondisi yang ada. Kedua, mencantumkan dasar hukum yang relevan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lah, ini ada beberapa peraturan, ada Perpres, ada ini. Sebenarnya kalau ada seperti ini kan kita tinggal salin aja lah. Semua masukkan peraturan-peraturan itu supaya termuat dari apa yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya tadi dari standar-standar peraturan dicantumkan semua di situ. Ada nggak peraturan daerah yang mendukung, yang relevan dengan yang kita buat tadi, yang menyesuaikan, yang ada hubungannya dengan pendidikan. Tujuan berisi tentang pengembangan kurikulum sekolah. Acuan konseptual ini dari Permendikbud dan prinsip pengembangan KTSP. Kedua, tentang visi misi dan tujuan. Visi satuan pendidikan, acuan membuat visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan. Nah, ini harus tertuang di situ. Kemudian mampu memberikan inspirasi, dirumuskan berdasarkan masukan dan dari berbagai warga satuan pendidikan. Nah, itu mesti ada dirapatkan dan ada notulennya. Dirumuskan berdasarkan masukan dan berbagai ini, sehingga visi itu nanti menjadi sesuatu yang bisa diharapkan menyangkut semua kepentingan selaras dengan apa yang diharapkan. Diputuskan oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.
dengan pertimbangan komite itu sendiri melakukan tambahan-tambahan atau masukan apa tidak. Setelah itu disosialisasikan. Nah, ini dibuktikan dengan notulen sosialisasi atau gambar-gambar, foto, juga program sosialisasi. Yang keenam, ditinjau dan dirumuskan. Artinya, kalau dia sudah dicobakan atau dilihat, ditinjau kembali dan dirumuskan kembali secara berkala dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Misi satuan pendidikan. Acuannya adalah membuat misi terintegrasi kecakapan abad 21. Jadi kalau visinya tadi sudah, sekarang misinya. Arah wujud ini adalah merupakan dari visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuannya. Jadi memang di dalam membuat misi itu harus berintegrasi atau didasarkan pada visi. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Menjadi dasar program pokok satuan pendidikan, menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Artinya di sini misi itu lebih operasional, menjabarkan daripada visi yang ada. Makanya di sini dikatakan pernyataan umum dan khusus, luas gerak pengembangan kegiatan satuan atau unit pendidikan berdasarkan masukan dari semua pihak termasuk komite sekolah, disosialisasikan sama seperti visi tadi, ditinjau ulang atau dirumuskan kembali secara periodik sesuai dengan kebutuhan, menjadi dasar untuk mewujudkan kecakapan abad 21. Nah, tujuan satuan pendidikan, acuan membuat tujuan. Jadi setelah visi, misi, dan tujuan. Di sini tinggal menerjemahkan dari apa yang tertulis pada misi. Makanya harus bisa menggambarkan tingkat kualitas yang akan dicapai, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada visi misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada standar kompetensi lulusan, mengakomodasikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, disosialisasikan kepada warga sekolah. Nah, itu adalah tujuan dari satuan pendidikan. Jadi visi, misi, dan tujuan. Sekarang dilihat poin yang ketiga, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau dilihat di sini, nah, kerangka dasar berisi landasan filosofi, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Maka di dalam menyusun struktur kurikulum, memuat struktur kurikulum SD, MI atas mata pelajaran untuk kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Dengan demikian, bisa mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi peserta didik. Muatan kurikulum ini mata pelajaran kelas 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan yang B ini dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal.
Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. Ini sudah diatur. Kegiatan ekstra terdiri atas pramuka, ini wajib, UKS, dan seterusnya. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka itu 35 menit. Sedangkan penugasan terstruktur maksimal 40 menit. Satuan pendidikan dapat menambahkan. Nah, jadi di sini di dalam program itu si kepala sekolah beserta timnya bisa menambahkan beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan. Hanya catatannya di sini adalah kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Ketuntasan belajar juga tidak boleh lengah karena ini dijadikan dasar untuk kriteria ketuntasan belajar minimal dari KTM itu. Kemudian lulusan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional. Sekarang sudah tidak adanya asesmen. Sekolah menentukan ujian sesuai dengan ketentuan sekolah itu sendiri sehingga lebih mudah dibanding dengan ujian nasional. Nah, walaupun demikian, kelulusan untuk peserta didik ini penting dalam satuan pendidikan. Ini dilakukan oleh Dewan Guru. Pengumumannya juga harus ditentukan oleh rapat Dewan Guru. Sekarang dari sisi kenaikan, kita lihat apa yang mau disupervisi. Di sini dilihat dari mereka sudah menyelesaikan 10 program, mencapai tingkat kompetensi, mencapai nilai sikap minimal, nilai ekstrakurikuler pendidikan harus terpenuhi minimal baik. Kalender pendidikan. Kita lihat di situ ada awal tahun ajaran. Kemudian permulaan tahun ajaran ini dikelola antara waktu dimulainya kegiatan pembelajaran, kemudian pada setiap tahun pendidikan apa yang dilakukan. Waktu belajar efektif, minggu efektif. Jadi pada saat itu apa yang harus dilakukan harus dihitung dalam 1 semester atau 1 tahun ada berapa minggu efektif. Termasuk waktu pembelajaran efektif ini jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Jadi dihitung. Kalau 1 semester itu ada 16 kali pertemuan, biasanya 18 atau 16 ya. Per pertemuan itu ada berapa jam baru dikalikan. Misalnya untuk pendidikan agama 2 jam, 2 kali 16 berarti 32 jam misalnya. Nah, terus dihitung efektifnya. Yang tidak misalnya untuk hari-hari libur atau hari-hari besar. Pengaturan hari libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu ketentuan yang berlaku, ya ini jelas diatur oleh pemerintah. Kecuali libur-libur khusus oleh lembaga-lembaga yayasan atau pas hari-hari tertentu untuk kegiatan sekolah. Kemudian SK tim pengembang kurikulum ada apa tidak? Hasil validasi dokumen sudah divalidasi apa belum? Laporan hasil analisis konteks sudah dianalisis. Hasil penentuan KKM setiap mata pelajaran, silabus RPP setiap mata pelajaran, dan jenjang kelas. Baru ini diberi rekomendasi untuk buku 1. Nama sekolahnya siapa, kemudian kepala sekolahnya juga siapa, masing-masing melakukan tanda tangan. Nah, sekarang instrumen silabus. Identitas sekolah kita isi sama seperti biasa. Bagaimana kita harus menilainya? Cukup kita memberikan checklist pada kolom yang sudah disediakan. Identitas sekolah dan seterusnya, mata pelajaran, kelas, kemudian kompetensi inti,
kompetensi dasar, materi pokok, memuat fakta, konsep, dan sebagainya, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran, sumber belajar, silabus yang dikembangkan, kemudian kita beri rekomendasinya seperti apa. Jadi cukup mudah. Karena di sini silabus dibuat oleh guru, maka guru ikut tanda tangan selain kepala sekolah dan pengawas. Nah, sekarang instrumen RPP kurikulum 2013 Kurtilas ya. Identitas jelas ini ada sama seperti tadi. Kita tinggal ngasih checklist saja. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, pembelajaran, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran. Lah ini yang seringkali lupa ya. Tujuan pembelajaran tidak dirumuskan secara operasional, padahal mestinya iya. Kompetensi dasar dan indikator. Ini disesuaikan dengan kecakapan abad 21. Kemudian materi pembelajaran dan media yang digunakan. Ada apa tidak? Tidak semua itu menggunakan media. Sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan saat dia melakukan pembelajaran, memberi motivasi, mengajukan pertanyaan, menjelaskan tujuan, mencapai cakupan materi dan penjelasan uraian. Kegiatan inti, dia melakukan pembelajaran, metode, media, dan sebagainya. Kemudian kegiatan penutup, refleksi untuk mengevaluasi, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya, penilaian, teknik penilaian, alat tes, kunci harus ada itu ya. Kemudian prinsip-prinsip, perbedaan individual, partisipasi aktif, pengembangan budaya, pemberian umpan balik, mengakomodasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah kecakapan abad 21 meliputi PPK, kompetensi abad 21, dan HOTS. Kemudian kita beri rekomendasi. Terus setelah kita rekomendasikan apa, tanda tangan pengawas dan kepala sekolah. Inilah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini, dan saya mohon saudara-saudara mencermati dari supervisi tersebut yang nantinya kemungkinan Anda bisa melakukan di sekolah saudara sendiri-sendiri sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian saudara. Dari saya, Sukirman. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia.